Halo, selamat siang. Ketemu lagi sama aku Sabrina. Sekarang udah jam 12 siang, jadi aku mau membahas tentang sebuah diary aku sesuai judulnya ya, diary writer. Kali ini diaryku yang aku bahas yaitu nomor 20. Ini diary aku isi dari hari Sabtu 1 Juni 2019 sampai dengan Jumat 27 Maret 2020. Dan bisa lihat isinya full ya. Oke, jadi di sini aku mau bahas bahwa antara rentang tanggal segitu aku banyak banget nonton film. Itu baik di rumah maupun di bioskop. Di rumah aku nonton pakai aplikasi film seperti Hook, Klik Film, iFlix, dan yang lainnya. Judul-judul filmnya aku sebutin antara lain Tembang Lingsir. Jadi ngomongin soal film horor ya, aku udah berani nonton film horor karena waktu 2018 emang syuting film, yaitu tahu kan? Kemudian ada aku juga nonton di Hook Meet Me After Sunset. Oke, setelah itu ada film Teman Tapi Menikah, kemudian film Sidul the Movie, di bioskop nonton Single Part 2 punyanya Raditya Dika, and then X-Men Dark Phoenix nonton waktu sama keluarga di bioskop. Kemudian ada film My Stupid Boss, kemudian Negeri Van Oranje di Klik Film itu nontonnya. Oke. Terus Man in Black International. Ya, itu jadi selain nonton film aku juga beli buku, beli majalah. Itu suatu kesukaan alias hobi ya bisa dibilang ya. Majalahnya bisa yang hard copy maupun yang digital, karena waktu itu hard copy semakin sedikit karena pandemi. Itu waktu itu memang pandeminya lagi gencar-gencarnya ya, awal-awalnya. Oke. Terus aku juga nonton film Satu Suro Mati Anak. Itu bisa dibilang film horor ya. Aku udah berani nonton film horor. Kemudian The Way I Love You, The Angry Birds Movie 2, Sunyi. Ya, Sunyi juga film horor. Tiga Darah part kedua. Kemudian Angel Has Fallen. Ini juga ada Klik Film, ada film horor Nenek Gayung, kemudian Kembalinya Nenek Gayung. Setelah itu aku nonton Kakek Cangkul. Ya, nenek dan kakeknya ada gitu ya. Ada Planetarium, kemudian dan lainnya. Ya, itulah sekilas film yang aku tonton di 2019 sampai 2020. Itu kebanyakan nonton film. Jadi sekarang aku mau bahas tentang ini materi yang aku dapat di internet. Tuh kan. 70 journaling prompt for your daily life. Jadi 70 saran untuk journaling, untuk menulis di jurnal pokoknya ya. Ini ada 70 nomor, semuanya berbahasa Inggris. Jadi aku mau pick yang nomor 52 dulu. 52. Kita baca ya. What is your favorite way to start the day? What makes you feel energized and peaceful? Feel energized and peaceful. Jadi untuk pagi-pagi aku kalau biar semangat itu aku berusaha bangun pagi. Jangan bangun siang, itu bangun pagi dulu, kemudian mandi siap-siapnya sambil dengar musik. Kemudian kalau di kantor aku kadang-kadang minum teh hangat.
diawali dengan musik juga, dan sembahyang juga. Otomatis astungkare kita akan semangat lagi gitu. Jadi kita lanjut ke nomor 39. 39. How would you describe your relationship with your phone or other technology in your life? Jadi hubunganku dengan smartphone, which is very very smartphone ya. Aku bisa diingetin, contoh aku bisa googling hal yang aku ingin tahu, atau nonton di YouTube hal yang aku ingin tahu. Jadi smartphone itu bisa menambah pengetahuan aku bisa cari inspirasi di sana, knowing the trend di Instagram. Jadi kayak misalnya artis ngeluarin film atau serial baru, jadi udah keluar, aku bisa langsung nonton. Misalnya kayak ada tuh serial yang dibintangi Adinia Wirasti, aku lihat IG-nya dia sudah akan tayang misalnya jam 3 gitu kan, langsung aku buka Disney Plus dan ternyata entarnya tayang. Jadi itu merupakan informasi. Era digital di sini sekarang termasuk informasi itu penting menurut aku. Jadi ngomong-ngomong masalah hubungan dengan teknologi itu sebagai friend, jadi diary juga itu sebagai friend aku. Friend di sini kalau aku mikir ya, contoh Bing. Misalnya kalau kita hilang ingatan, ada setumpuk diary tuh. Aku misalnya punya diary 1 sampai 10 gitu. Sekarang memang ada 23 diary. Tapi misalnya kita punya setumpuk diary, kita hilang ingatan. Kita baca tuh satu-satu di diary. Entarnya inget lagi kan? Walaupun ada gosip sana sini, tapi apa yang tertulis di diary itu tidak bisa bohong, guys. Oke? Jadi diary itu menurutku bisa mengingatkan kembali apa yang terjadi di yang lampau, membantu sebagai friend yang orang lain misalnya nggak bilang ke kamu, jadi diary yang bilang ke kamu gitu contohnya. Oke? Jadi diary bisa dibilang sebagai your best friend, maybe my best friend too. Oke? Terima kasih sudah dengar. Kita jumpa lagi kapan-kapan ya. Bye.